Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Surya dengan NIM 12073776. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil resume saya minggu ke-15, yaitu pengertian analisa data, jenis analisa data, keuntungan analisa data, langkah dan prosedur analisa data, analisis data, pengertian median dan modus, dan tes D atau UJT. Yang A atau yang pertama yaitu pengertian analisis data. Analisis data adalah proses menjadi dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unitnya, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Sugiono 2019 halaman 482. Analisis data merupakan kegiatan yang mengklasifikasikan, menguraikan, membedakan, dan kemudian mengelompokkan data untuk menemukan makna dan relevansinya sesuai dengan kriteria tertentu, dan rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Yang kedua dan yang B itu jenis analisis data. Yang pertama yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data yang berfokus pada informasi yang numerik seperti kata-kata, teks, atau narasi. Data ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiono 2020 halaman 133, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sehingga sampai tuntas, sehingga dapat datanya sudah jenuh. Langkah analisis data kualitatif. Yang pertama itu pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara, dan lain-lain. Yang kedua reduksi data atau merangkup. Yang ketiga itu menyajikan data. Yang keempat itu menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Menurut Sugiono 2017. Kegiatan dalam analisa data kualitatif. Yang pertama itu mengumpulkan data berdasarkan variabelnya. Yang kedua itu mentabulasi data berdasarkan variabelnya. Yang ketiga itu menyajikan data setiap variabelnya. Yang keempat itu melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Yang kelima itu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Yang C itu yang ketiga itu keuntungan analisis data. Yang pertama itu mendapatkan hasil pengukuran yang jelas. Yang kedua itu proses identifikasi lebih reliable. Yang ketiga itu memungkinkan melakukan identifikasi pada hal-hal yang penting, dapat dilihat secara visual. Yang kelima itu mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang keenam itu menemukan pola dan tren baru. Yang keempat itu atau yang kedua itu langkah dan prosedur analisis data. Langkah dan prosedurnya itu pertama tahap 1 persiapan. Persiapan itu pertama mengecek kelengkapan data. Yang kedua itu mengecek kejelasan dan keterbacaan data. Yang ketiga itu mengecek konsistensi data. Yang kedua tahap 2 itu tabulasi. Yang pertama itu memberi skor atau kode pada setiap item. Yang kedua itu memberi kode untuk kualifikasi data. Yang ketiga itu melakukan tabulasi data. Yang ketiga itu tahap 3 itu penerapan data menggunakan pendekatan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap 4 itu mendeskripsikan data.
menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram. Yang kedua itu melengkapi data ukuran tendensi sentral, itu median, dan modusnya. Yang ketiga itu melengkapi dengan ukuran dispersi, yaitu standar deviasi atau varian. Tahap 5 itu pengujian hipotesis. Pertama itu melakukan pengujian terhadap proporsi apakah dapat diterima atau ditolak. Yang kedua itu menentukan apakah hasil memiliki makna atau tidak. Yang ketiga itu membuat kesimpulan atau keputusan berdasarkan hasil pengujian. Yang kelima atau yang ke-E itu pengertian median dan modus. Median adalah jumlah nilai data dibagi dengan jumlah banyak datanya atau sampel N. Rumusnya itu rumusnya terdapat pada gambar tersebut. Yang kedua itu median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari kecil sampai besar. Yang ketiga itu modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Yang keenam atau yang ke-F uji T atau t-test. Pengertian uji T adalah uji T atau pengujian secara persis digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel independen atau variabel dependen dengan menjaga salah satu variabel independen tetap atau dikendalikan. Jenis uji T ada yaitu pertama independent sample t-test atau uji T sampel independen. Yang kedua itu paired sample t-test atau uji T sampel berpasangan. Yang ketiga itu one sample t-test. Kriteria pengujian uji T. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 dalam kurung alfa sama dengan 5%, dengan jika T hitung besar dari T tabel maka alfa sama dengan 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika T hitung kecil dari T tabel pada alfa 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, tidak berpengaruh. Atau nilai signifikannya itu jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,5 maka H0-nya ditolak. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.